Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Buat teman-teman yang setia mantengin, terima kasih sekali. Bang doain ya, kalian semua sehat selalu dan lancar dalam segala urusannya. Amin. Sebelum memasuki part kelima, tak lupa Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Ikan hiu makan Iron Man. Lanjut yuk mamen. Yuk, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di kediaman rumah keluarga Jin di Taiyuan, khususnya di aula besar politik keluarga, di mana kini tampak seluruh anggota utama keluarga Jin sedang berkumpul. Kini, mereka semua sedang menatap tajam ke arah Taekyung berada, dan tak lupa bahwa kepala keluarga Jin pun jugalah sedang fokus mengawasinya. Kini, terlihat Taekyung sedang kebingungan, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Yang mana di depannya nampak Seogeun yang sedang mencoba mempermainkannya. Tak lama kemudian, Seogeun pun menanyakan perihal Taekyung yang tak pernah terlihat belakangan ini. Kemana saja kau sepanjang waktu ini? Crimson Flower, jawab Taekyung dengan setengah ragu. Lalu, Seogeun pun bertanya sekali lagi, bila sebelum kedatangannya ke Crimson Flower, di manakah Taekyung berada? Taekyung pun hanya diam dan tak tahu harus menjawab apa, karena dalam pikirannya ia pastilah ada di apartemen bersama Jinho sebelumnya. Melihat Taekyung yang kesulitan dalam menjawab pertanyaannya, seketika Seogeun pun tertawa licik dalam menghadapi situasinya. Kemudian seketika Seogeun pun langsung berusaha mengingatkannya, yang mana di malam sebelum Taekyung mengunjungi Crimson Flower, ia telah mengunjungi rumah bordil lainnya, yang mana rumah itu bernama Radiant Moon, dan ia memesan rumah bordil termahal yang akan ia gunakan untuk waktu semalam penuh di hari itu. Mendengar penjelasan tersebut, semua anggota keluarga pun langsung menutup muka dan menunduk seketika, yang mana hal seperti itu sangatlah memalukan bagi keluarga. Kemudian Taekyung yang masih dalam keadaan kebingungan pun hanya bisa diam mendengarkannya. Kuharap kau tak berencana membuat suatu alasan, tegas Seogeun kali ini, sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Tiba-tiba Seogeun mengeluarkan setumpuk kertas di tangannya, yang mana itu adalah catatan pernyataan sebagai barang bukti atas apa yang Taekyung lakukan di tempat bordil Radiant Moon. Sesaat setelah itu, kertas pun dilemparkannya ke arah Taekyung, yang mana Taekyung hanya diam dan mencoba sedikit mengamati situasi kali ini. Akhirnya Taekyung pun memahami bila kedatangannya kali ini adalah misi bunuh diri, yang mana awalnya ia berencana memohon ampunan atas segala kesalahannya dan sesegera mungkin bisa keluar dari kerebutan ini. Namun, apa yang terjadi? Taekyung tak berpikir bila Seogeun akan mengumpulkan semua bukti hingga sebanyak ini. Lalu, satu persatu surat pun Taekyung baca. Surat dari Lee Ki-guan. Wan Jin mabuk dan pergi ke ruangan seseorang. Kemudian bukti berikutnya dari Huang Haicheng. Aku dengar nona muda berteriak di ruangannya. Lalu surat dari Chang Mingming. Wan Jin mabuk di Radiant Moon, anjay. Kemudian bukti dari Jin Tailing. Aku melihat nona muda sekte pedang gunung Heng di Radiant Moon. Adapun dari Lee Teo Liu. Aku melihat Tuan Muda Jin berdiri di depan pintu milik nona muda sekte pedang gunung Heng. Dan masih dilanjutkan dengan membaca bukti oleh Taekyung. Kini surat dari Wang Baicheng. Ku dengar suara wanita berteriak. Dan adapun bukti yang menyebutkan nama kucing yang tinggal di Radiant Moon. Kini semakin dilanjutkannya dalam membaca, sepertinya Taekyung mulai memahami sesuatu. Dan dengan rasa bingung yang kini ada di kepalanya, ia pun berkata, "Tunggu, apa hanya ini saja? Apa itu semua yang kau punya?" Mendengar itu semua, Seogeun pun langsung mendekatinya. Kemudian dengan cepatnya ia merebut semua bukti catatan dari dalam genggamannya. Taekyung yang masih fokus dalam membacanya pun hanya bisa diam membiarkannya. Namun
setelah membaca itu semua, kini Taekyung pun memiliki pendapat yang berbeda, yang mana itu dikarenakan bacaan dari surat-surat tersebut tidaklah benar adanya, dan menurutnya semua itu terasa janggal dan hanya membuatnya semakin bingung dalam memahaminya. Mendengar Taekyung yang berani menyanggahnya, sontak Lee Seok-gyun pun marah. "Dasar tak tahu malu, beraninya kau mencoba berbohong dan berusaha untuk menghindarinya." Tak lama kemudian, Taekyung pun mencoba meluruskan supaya Seok-gyun untuk lebih bisa menahan dan bersabar. Yang mana sebenarnya Taekyung sudah merasa adanya beberapa kejanggalan dari semua tuduhan dan bukti surat yang sedang dibawanya. Seketika Taekyung pun berkata, "Hei, kalian semua harus coba membacanya," ungkap Taekyung menghadap ke arah keluarga utama. Melihat sikap Taekyung yang sudah mencoba membongkar tuduhannya, seketika semua bukti itu dilemparkannya kepada Taekyung tepat di arah muka. Melihat kejadian itu, kini Wikyung hanya diam, mencoba menahan amarahnya dan mencoba memahami sedikit demi sedikit situasinya. Dan Wipeng pun turut kecewa terhadap apa yang saat ini sedang disaksikannya. Kini tampak Taekyung sedang berdiri dan terdiam. Tampak hinaan yang begitu dalam sedang ia rasakan, yang mana itu semua bukanlah hal yang benar-benar ia lakukan, namun semua itu membuatnya semakin memakan semua umpan. Mengetahui itu semua, seketika Taekyung pun marah dan ingin sekali segera mengajarnya, di mana perlakuan seperti ini tak pantasnya dilakukan di depan semua orang dari anggota keluarga utama. Namun, mengingat level Lee Seok-gyun yang bertengger di angka 30, sejenak Taekyung mengendurkan sikapnya. Menurutnya, tak seharusnya Seok-gyun melemparkan bukti dengan cara seperti itu. Belum selesai Taekyung menjelaskannya, seketika bukti pun diludahinya, di mana semua itu seakan-akan benar-benar tak ada sedikit pun rasa hormat yang ingin ditunjukkannya kepada seluruh keluarga. Dan bukti pun aman, tak mungkin lagi dibaca. Lalu dilanjutkan Seok-gyun dengan mengeluarkan pedangnya, yang mana kini ia dengan segera mungkin menantang Taekyung untuk segera bertarung melawannya, di mana itu semua membuat panik semua anggota keluarga utama. Di tengah pengamatannya mengenai situasi saat ini, Taekyung merasa benar-benar ada yang janggal dari seluruh perbuatannya dalam hal provokasi. Namun tiba-tiba saja sistem pun muncul. Quest pertandingan telah dimulai, di mana isi quest menyebutkan bahwa kekacauan yang Taekyung buat seharusnya mampu dibereskannya sendiri, dan hanya satu hal yang dapat dilakukannya saat ini untuk mengatasi kemarahan sekte pedang Gunung Heng yang terjadi, yaitu bertarung dengan kehormatannya. Jenis quest tak disangka, peringkat tingkat pertama, batasan hanya untuk Jin Taekyung saja. Tujuan memenangkan pertandingan berikutnya, yang mana quest ini memberikan hadiah berupa gelar bila kemenangan mampu diraihnya, kemudian EXP untuk menaikkan levelnya, dan ketenaran sebanyak 50 poin bila berhasil mengalahkannya. Namun bila ia gagal dalam melaksanakan questnya, akan mendapatkan gelar maniak seks dan terluka parah karenanya. Apakah Anda akan menerima quest ini? Tanya sistem informasi. Taekyung yang membaca isi quest pun langsung terkejut dibuatnya, di mana ia masihlah tidak yakin akan mampu untuk dapat mengalahkannya. Semua itu dikarenakan jarak level 2 kali lipat lebih tinggi adalah penyebab utamanya. Lalu harus seperti apakah Taekyung dalam menghadapi situasi kali ini? Dan bagaimanakah supaya ia mampu mengalahkannya? Semua itu adalah pertanyaan yang sedang berputar di kepalanya. Dan mungkinkah ia dapat menyerah untuk kali ini saja? Kini Taekyung pun sedang memikirkan arti dari kegagalan questnya, yang mana terluka parah adalah sesuatu yang menurutnya mendekati kematian. Dan ia pun haruslah berhati-hati dalam menghadapi masalah kali ini. Namun melihat jarak level dan resiko yang begitu tinggi, akhirnya ia pun berusaha menolak questnya. Lalu
Sesaat sebelum dirinya memilih untuk menolaknya, tiba-tiba saja Seo Geun berkata bahwa bila Taekyung berani menghindar ataupun kabur, semua anggota keluarga Jin di Taiyuan harus membayar harga mahal untuk keputusannya. Seketika salah satu anggota keluarga Jin menggebrak meja, yang mana itu semua sama saja dengan merendahkan martabat dari keluarga. Tak berhenti di situ, kini giliran banyak anggota keluarga lainnya pun juga turut mengecamnya, yang mana sikap seperti itu adalah hal yang tidak sepantasnya dilakukan olehnya. Dan beraninya seorang anggota Gunung Heng berani meremehkan seluruh keluarga anggota utama. Taekyung yang mengamati itu pun hanya terdiam, tak mampu berbicara. Kemudian sekali lagi sistem memberinya peringatan. Quest telah diulang. Karena menolak quest kali ini, sekte Gunung Heng akan mengumumkan perang kepada keluarga Jin di Taiyuan, yang mana semua itu berujung pada Jin Taekyung akan diberi nama musuh fraksi, baik dari sekte Gunung Heng maupun dari keluarga Jin di Taiyuan. Mengamati quest kali ini, Taekyung sedikit memahami bila memanglah ada pilihan menolak pada menu ini, namun pastilah hukuman atau quest lebih berat akan segera menghampiri. Kini, waktu pun terus berlalu, di mana argumen semua orang di dalam ruangan aula masihlah sedang diadu. Namun, di tengah riuhnya suasana kali ini, tiba-tiba kepala keluarga Jin mengambil suara, yang mana ia menyuruh seluruh orang di dalam aula supaya sedikit tenang dalam menghadapi permasalahannya. Menurut Wikyung, ia akan mengabaikan ancaman perang yang baru saja diucapkan oleh Seo Geun karena dirasa salah dalam menyampaikan maksud tertentu, sehingga akan membiarkannya karena pemilihan kata-katanya yang buruk dan salah. Mendengar itu semua, kini Seo Geun pun tertegun melihatnya, di mana ia pun merasa kesal bila seseorang memerintahkannya dengan semena-mena. Sekali lagi, ia pun menjelaskan bahwa kata-katanya tadi bukanlah pilihan kata yang buruk dan tidak pula ia salah dalam menyampaikan maksud. Kini ia pun berteriak menjelaskan di mana kedatangannya kali ini bukanlah tanpa sebuah dukungan substansial. Menurut Seo Geun, ia adalah putra pertama sekte pedang Gunung Heng dan ia mendapat perintah dari kepala keluarga sekte untuk sparring melatih kekuatan yang saat ini telah dikuasainya. Kemudian, setelah mendengar alasan yang diungkapkan oleh Seo Geun, Wikyung pun bertanya, "Jadi apa yang sekarang kau inginkan?" Kemudian Seo Geun pun menjelaskan bahwa kedatangannya bisa dimaksudkan dalam permintaannya bertanding dengan tuan muda ketiga dari keluarga Jin di Taiyuan. Mendengar permintaan dan penjelasan tersebut, Taekyung hanya diam dan sedikit mengamati, berharap Wikyung mampu membantunya keluar dari situasi saat ini. Tak lama berselang, Wikyung pun sesegera mungkin menyanggahnya. "Bukan itu yang kutanyakan, apa tujuanmu sebenarnya?" tanya Wikyung dengan tegasnya. Kini malah terlihat Seo Geun sedikit tertawa menghadapi sikap Wikyung yang seenak jidat, to the point saja. Dan kini akhirnya ia pun menjelaskan, yang mana keinginan utamanya adalah keluarga Jin menarik kontrol dari Taiyuan. Dan bila ia melakukan hal tersebut, maka Seo Geun menganggap kejadian ini tidak pernah ada. Mendengar itu semua, sontak semua keluarga merasa marah dengan kesombongan yang dilakukan Seo Geun dalam pembicaraannya. Lama dari situ, Wikyung sebagai kepala keluarga pun memberikan keputusannya, yang mana ia menolaknya bila harus melepas kontrolnya dari Taiyuan. Mendengar penolakannya, kini Seo Geun kembali memberikan opsi, yang mana semua bisa terselesaikan bila dilakukannya sebuah pertandingan, sembari menunjuk Taekyung yang berdiri di sebelahnya. Namun seketika Wikyung pun juga menolaknya. Lalu bila semua pilihan ditolaknya, Seo Geun pun tak mampu lagi memberi opsi lainnya, dan itu semua sesuai dengan perangkap yang sudah dipersiapkannya. Kemudian dengan muka kejamnya ia pun berkata, "Kalau begitu hanya satu hal yang tersisa, yaitu..." Seketika semua orang di dalam aula pun terkejut dan mengerti kata apa yang akan diucapkannya, yang mana semua itu akan merujuk kepada satu kata, yaitu perang. Kini ketika suasana pun cukup riuh dan bising,
semua kembali duduk dan mencoba sekali lagi menghadapi situasi. Bila perang terjadi, bukankah itu akan menyusahkan semua orang dan anggota keluarga? Dalam sela-sela pikiran kalut dari seluruh anggota keluarga utama, Taekyung malah hanya bisa diam dan sedikit demi sedikit mencoba untuk dapat memahaminya. Yang mana kini kepala pun ia tundukkan, lalu sesaat kemudian nafas panjang ia keluarkan. Kemudian seketika itu juga dilanjutkan dengan tatapan kosong di matanya dalam menghadapi masa depan. Kini Taekyung benar-benar sudah sangat kebingungan. Haruskah ia berjuang untuk menerima questnya, dan mampukah ia akan bertarung dan dapat dengan mudah mengalahkannya? Setelah pemikiran itu semua, akhirnya tombak pun segera dikeluarkannya. Dan sesaat setelah itu ia pun menjelaskan keputusan akhir yang telah dibuatnya, yang mana kini ia bersedia untuk melakukan pertarungannya, di mana pertarungan 1 lawan 1 melawan Seogyun dalam sebuah pertandingan resmi nantinya. Mendengar itu semua, kini anggota keluarga utama sangatlah terkejut dibuatnya. Tak hanya satu, melainkan semuanya. Adapun Wipeng yang sangatlah tak habis pikir dengan keputusan Taekyung yang baru saja dibuatnya. Mendengar itu, kini Seogyun mencoba tenang dan mengamati keputusan akhir seperti apa yang akan diambil oleh kepala keluarga. Meski hasil akhir yang mulai tak sesuai dengan rencana. Mengetahui itu semua, kini malah terlihat Wikyung dengan muka pucatnya seakan tak percaya bila Taekyung mampu mengatakan tantangan balik kepadanya. Dan sekali lagi, ia pun mengambil sikap lebih berani, yang mana kini tampak Taekyung menggerakkan jari, di mana memiliki arti segeralah bertarung untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Melihat Taekyung yang semakin sombral dan berani, kini Seogyun kembali menatap Taekyung dengan senyum seringnya, dan berharap Taekyung tak akan mampu lagi menarik kembali seluruh kata-katanya. Yup, cerita masih berlanjut. Kini, waktu pun terus berlalu, di mana tampak suasana cerah sedang menyelimuti provinsi Shaanxi di Taiyuan. Dan kini tampak sebuah arena pertandingan, yang mana di atasnya telah berdiri Jin Taekyung dan Lee Seogyun. Mereka sedang bersiap berhadapan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Terlihat dari kejauhan, para pasukan dari Sekte Pedang Gunung Heng yang sangat antusias dan percaya diri terhadap tuan muda Lee Seogyun akan mampu segera menyelesaikan pertandingannya. Dan sebaliknya, di mana kini terlihat para anggota keluarga utama dari keluarga Jin sedang sibuk mengingat kelakuan dan kenakalan dari Taekyung di semasa hidupnya. Walaupun saat ini Taekyung jelaslah masih hidup di bawah sana. Kini terlihat Taekyung yang sepertinya mulai memahami di mana kesalahannya dalam mengambil keputusan yang cukup berani. Menurutnya, 16 level di atasnya bukanlah masalah kecil yang akan segera ia hadapi. Yang mana kini tampak Seogyun sedang memancarkan aura membunuh dan haus darahnya dengan sangat intens. Semua itu membuat suasana di atas arena semakin terasa ngeri, sehingga terus membuat Taekyung semakin merasa frustasi. Bahkan saat ini pun mungkin ia sudah tak mempunyai rasa percaya diri sama sekali. Mungkinkah aku akan terbunuh di titik ini? Di tengah kalutnya pikiran dan kesalahan Taekyung dalam membuat keputusan, tiba-tiba sistem pun muncul. Anda terpengaruh dengan efek status pengecut, yang mana itu semua karena ketidakpercayaan dirinya terhadap jarak level musuh yang harus segera dihadapinya. Namun, seketika ia mendengarkan sesuatu, yang mana itu adalah suara dari kepala keluarga Jin. Adik, coba tenanglah dan segeralah ambil nafas dalam. Jangan merasa khawatir, jika kau dalam bahaya, kakak akan melangkah maju, oke? Tak berhenti di situ. Menurut Wikyung, bila si brengsek itu berani menaruh tangan kotornya pada adik kecilnya, maka ia tak akan segan-segan untuk segera turun dan membereskannya. Wikyung juga menyuruh Taekyung supaya tidak terpancing emosi. Teruslah kuasai ketenangan, banyaklah fokus, dan majulah perlahan. Berhati-hatilah dalam melakukan gerakan,
dan Wikyung juga di sana percaya bila Taekyung akanlah bisa dalam melakukannya. Mendengar itu semua, Taekyung kini menjadi cukup tenang. Ia merasa sedikit menjauh dari kematian berkat semua dukungan yang kini ia dapatkan. Ia pun mencoba kembali fokus, meningkatkan kewaspadaannya dan pertahanannya. Tiba-tiba Seogyeon memanggilnya. Ternyata ia akan menyampaikan sesuatu hal sebelum memulainya sebuah pertarungan. Melihat itu semua, Taekyung hanya bisa diam dan mencoba mendengarkannya. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri menerima pertandingan ini? Bila kau tak punya dasar seni bela diri dan hanya tahu cara memalukan keluargamu. Mendengar itu semua, Taekyung sedikit terkejut dan mencoba memahami situasi sebenarnya. Yang mana jika ia menolak pertandingan ini, maka ia akan aman sementara. Namun perang terhadap Gunung Heng pastilah akan terjadi juga. Bahkan ia pun akan menjadi musuh di kedua fraksi tersebut. Jadi sebelum datangnya waktu di mana dirinya mati, lebih baik mengambil inisiatif pertarungan saja. Itulah keputusan akhir yang kini sedang diperjuangkannya. Namun, jika ia menerima pertandingan ini dan dapat menahan beberapa pukulan musuh, setidaknya ia dapat bertahan lebih lama dalam melestarikan hidupnya. Dan akan datang waktu di mana ia naik level berikutnya berkat bantuan sistem pastinya. Dan akan datang waktu di mana balas dendam segera dapat dilakukannya. Walaupun kini ia pun mencoba berjuang meski dengan level dan skill seadanya. Kini dari semua renungannya, Taekyung pun berkata menjawab pertanyaan dari Seogyeon sebelumnya. Kurasa aku bisa mengalahkan orang sepertimu, ungkapnya dengan muka pucatnya. Mendengar jawaban itu, seketika Seogyeon pun tertawa. Dan ia pun tertawa dengan merasa lepas, puas, dan bahagia. Yang mana kini ia berkata bahwa kesombongan itu pastilah ada batasnya. Dan nyawa pun tak seharusnya dibuang sia-sia. Taekyung yang sedari tadi dia mengamati, kini mencoba untuk membuka suara. Bisakah aku menanyakan sesuatu juga? Mendengar Taekyung yang akan menyampaikan sesuatu, Seogyeon pun segera mempersilahkannya, yang mana semua ini pastilah akan jadi kata-kata terakhir untuknya. Dilanjutkannya dengan sedikit tertawa menghina. Setelah itu, Taekyung berkata, dari keseluruhan situasi, aku tahu kau dalang sebenarnya bukan? Mendengar ucapan itu dan ekspresi yang percaya diri, seketika Seogyeon pun terhenyak dan terdiam. Yang mana memanglah semua yang dilakukan selama ini hanya semata untuk bermain-main di keluarga Jin Taeyuan. Lalu dengan telah diketahuinya maksud dan tujuannya, Seogyeon pun malu dan berkata, apa yang kau teriakkan dasar brengsek? Yang mana kini Taekyung memanglah benar dalam menebak makna dari situasi saat ini. Kemudian Seogyeon pun marah, pedang pun diangkat, kuda-kuda pun disiapkannya. Yang mana kini ia benar-benar bermaksud akan segera memotong kepalanya. Seketika Seogyeon pun melompat maju dan mengarahkan pedangnya tepat menuju kepalanya. Namun Taekyung yang sudah sedikit tenang pun mampu menahan laju pedangnya. Meskipun kini ia sedikit terdorong ke bagian belakang karena serangannya yang begitu membabi buta. Matilah kau Badaji Ngadan. Yang mana kini Taekyung hanya terdiam dan mencoba fokus dalam menghalau semua serangan yang datang dari arah depan. Sekali lagi, serangan mematikan pun dilancarkannya. Dengan sekuat tenaga, Seogyeon pun menyerangnya, mengibaskan pedang tepat ke arah lehernya. Namun, Taekyung masihlah mampu dalam menghalaunya. Meski ia pun berusaha dan berjuang dengan sekuat tenaga. Di tengah pertarungan yang intens tersebut, Seogyeon menyuruh Taekyung segera memohon ampunan kepadanya, sembari terus melancarkan serangan menyamping menebas ke arah lengannya. Taekyung yang sedari tadi diam dan berusaha mengamati pun kini masihlah mampu dalam menahan beberapa serangan yang datang ke arahnya. Di sela-sela intensnya pertarungan, sejenak ia pun berpikir untuk beberapa alasan sepertinya ia mampu melanjutkan pertempuran. Setelah melakukan banyak sekali gerakan,
kini Seogeun maju sekali lagi untuk melanjutkan serangan. Namun, seberapa kerasnya serangan yang dilancarkan, Taekyung masihlah mampu dalam menghadapi serangan yang datang. Kini, adu mekanik pun berhenti, yang mana tak satu pun serangan dari Seogeun mampu masuk membuahkan hasil yang berarti. Mengetahui hal tersebut, kini Seogeun merasa sangatlah kesal. Dan Taekyung yang dari tadi mampu mengatasinya hanya menatapnya dengan penuh provokasi. Kini ia pun mencoba menyerang balik, yang mana mungkin ini bisa menjadi tes dari hasil latihan selama ini yang telah banyak ia lalui. Setelah selesai dalam gerakan memblokir pedang Seogeun, akhirnya serangan tombak pun dilesatkannya, yang mana kini tampak Seogeun tidaklah sempat dalam menghindarinya. Dan tombak pun menampar tepat di wajahnya. Sontak, semua itu membuat terkejut seluruh para hadirin yang sedang menyaksikannya. Walaupun Wikyung jelaslah merasa bahagia dalam melihat itu semua. Ternyata satu serangan itu membuat Seogeun merasa terkejut juga. Bahkan Seogeun yang sedari tadi menyerang pun hanya mampu terdiam dan pasrah menerima serangan pukulannya. Kini, tampak Seogeun yang semakin marah dan sulit dalam mengendalikan emosinya. Sekali lagi, ia benar-benar akan bersungguh-sungguh dalam serangan berikutnya. Semua energi pun segera dipusatkannya. Namun, seketika Taekyung malah mengajak bicara, yang mana menurutnya kini Seogeun sangatlah tampak kacau dalam menghadapinya. Seogeun yang mendengar itu mencoba sesekali mengendalikan diri dan fokusnya. Tak lama berselang, kini tampaklah Taekyung yang merasa sedang di atas angin, yang mana kini ia pun tak segan-segan untuk mengajar Seogeun di ronde selanjutnya. Suara sistem pun muncul, yang mana itu menginformasikan bahwa efek status pengecut kini telah dihapus. Beralih waktu, di mana kini tampak Lee Seogeun masih kecil. Sejak pertama ia lahir sebagai putra pertama Sekte Pedang Gunung Heng, ia selalu belajar bagaimana cara memegang pedang. Ia bukanlah anak ajaib, tapi berdasarkan pada kerja kerasnya dan usahanya dalam berlatih, ia pun bisa naik ke peringkat tahap pertama di usia yang sangat muda. Kemudian, ia pun menjadi harapan keluarga, yang mana keberuntungan besar pun mulai datang mengikutinya. Sebenarnya, masalah saat ini dengan keluarga Jin di Taiyuan adalah sesuatu yang bisa digunakan Sekte Pedang Gunung Heng dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan mereka di wilayah provinsi Sangsi. Yang mana itu semua disebabkan Taekyung yang memanglah selalu bertindak rendah dan tanpa reputasi. Untuk dapat menghancurkan seluruh reputasi dari keluarga Jin, maka ia menyusun sebuah rencana perang pada mulanya, dengan menjadikan putra ketiga yang tak berguna keluarga Jin sebagai umpannya. Pertandingan, mundur, dan perang, yang mana menghindari pertandingan pastilah membuat pengaruh dan reputasi keluarga Jin akan menerima sebuah pukulan. Namun, apa yang kini sebenarnya terjadi? Ungkap Seogeun yang masihlah merasa emosi, di mana semua berjalan tak sesuai ekspektasi. Di tengah kalut dan terkejutnya pikiran Seogeun, Taekyung tidaklah memberinya sedikit pun kesempatan. Yang mana kini tampak Taekyung sedang melancarkan tendangannya tepat mendarat di perut Seogeun, sehingga membuat pedang dan tubuhnya terlempar jauh ke arah belakang dan tersungkur di buatnya. Kini Taekyung maju dengan perlahan, tampak Seogeun yang sedang kesulitan dalam meraih pedang. Dengan muka yang dipenuhi emosi dan merasa semua tak berjalan sesuai ekspektasi, kini Seogeun pun kembali menyerangnya dengan sekuat tenaga. Meski semua serangan itu ia lakukan kali ini hanya dengan asal dan membabi buta. Seketika Taekyung pun mampu menghindari seluruh serangannya, dan satu serangan balik menuju serangan berikutnya tepat mengenai kaki kanannya. Kemudian sekali lagi serangan Taekyung masuk ke arah perutnya, yang mana kini serangan kembali mendarat tepat ke arah kepalanya. Dan begitulah seterusnya, di mana Taekyung mengajar Seogeun hingga tak berdaya. Di mana kini tampak seluruh pasukan pedang Gunung Heng yang hadir hanya bisa menyaksikan tuan muda pertamanya dihajar oleh Taekyung hingga penuh luka di sekujur tubuhnya. Menyaksikan itu semua,
membuat para pasukan Gunung Heng tak mampu menghentikan amarahnya. Pedang pun diangkat, pertandingan pun dihentikan, yang mana kini tampak mereka semua sedang maju untuk persiapan perang. Berpindah sisi, di mana kini tampak Wipeng sedang mencoba mencubit pipi bagian kirinya. Semua itu ia lakukan untuk memastikan bahwa semua yang sedang ia saksikan kali ini bukanlah sebuah mimpi semata. Dan ia pun masihlah mengamati, di mana pertarungan keduanya hampir menuju akhir dari acara sparring kali ini. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah pewaris Sekte Pedang Gunung Heng, Lee Seok-geun, sekarang sedang dipukuli. Dan orang yang melakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah tuan muda ketiga Jin Tae-kyung, yang hampir tidak bisa mencapai warrior di tingkat ketiga. Kini ia pun teruslah mengamati, yang mana sebenarnya Wipeng pun memahami bahwa ia melihat tuan muda ketiga yang selalu berlatih siang dan malam selama beberapa hari ini. Namun seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa ditingkatkan hanya dalam beberapa hari. Maka apa yang sebenarnya sedang ia saksikan kali ini, di mana semua itu mampu meningkat secara drastis dan hanya dalam kurun waktu sesingkat ini. Beralih sisi, di mana kini tampak pasukan pedang Gunung Heng yang sedang mencoba merangsek maju ke depan guna menghentikan pertandingan yang terjadi. Mustahil tuan muda kita akan kalah dari sampah sepertinya. Keluarga Jin di Taiyuan pastilah sudah menggunakan tipuan liciknya. Wipeng yang menyaksikan itu pun terlihat kesal dan akan segera membereskannya. Namun ia pun lebih terkejut melihat sisi kosong di sebelahnya, yang mana itu semua berarti belum sempat menyelesaikan pemikirannya, tiba-tiba terdengar suara plak. Kini tampak salah satu anggota pasukan pedang Gunung Heng tersungkur jatuh tak berdaya. Tengkurap bersimbah darah seketika, dan semua orang di sebelahnya pun tak lagi sempat menyadari serangannya. Sontak, salah satu pasukan segera menoleh untuk mencari tahu apa yang kini keluarga Jin lakukan. Yang mana kini tampak Wikyung sudah bersiap melakukan tamparan berikutnya ke mulut orang-orang yang seenak jidat menuduh kata curang ke adik tersayangnya. Dan plak, sekali lagi suara merdu menggema di samping arena, di mana kini terlihat para pasukan pedang Gunung Heng satu persatu tersungkur dan langsung bisa dibuatnya. Mengetahui itu semua, sisa anggota lainnya hanya bisa diam pasrah dan tak satu pun dari mereka yang kini mampu berbicara. Lalu giliran Wikyung kini menjelaskannya, yang mana semua pertandingan ini adalah usul dari kalian, dan sebaiknya segeralah kembali ke kursimu dan tunggulah hingga selesainya pertandingan. Itulah kata-kata terakhir yang Wikyung sampaikan. Wipeng yang menyaksikan itu pun hanya bisa diam tak berkata-kata, walau dalam hati ia sangatlah memahaminya siapa yang sebenarnya kelewat keterlaluan untuk saat ini. Lalu ia pun segera menjelaskan bila mana ini mungkin akan menimbulkan masalah untuk kemudian hari. Belum sempat Wipeng melanjutkan kata-katanya, Wikyung sudah sesegera mungkin menyuruh Wipeng agar tidak lagi berbicara. Kini terlihat Wikyung masihlah menyaksikan pertandingannya, yang mana menurutnya ini adalah momen terpenting dan mungkin akan menjadi saat terhebat dalam hidupnya. Kini waktu pun berlalu, di mana masihlah di tempat arena pertandingan Taekyung berada. Terdengar suara senjata yang terlemparkan dan terjatuh menancap di sisi arena, yang mana ternyata itu sebuah pedang, yang artinya Lee Seok-geun sudahlah kalah dalam adu mekanik dengan tuan muda ketiga. Kini tampak Seok-geun yang tak percaya dan babak belur karena sudah diajar dalam waktu yang cukup lama. Dan saatnya Taekyung memberinya pilihan supaya segeralah menyerah dalam pertandingannya. Menyerahlah, kau takkan bisa mengalahkanku. Seok-geun yang merasa direndahkan kini semakin marah.
Dengan sisa-sisa stamina yang kini dimilikinya, ia pun segera bersiap melancarkan serangan selanjutnya dengan seluruh hasrat membunuhnya. Kekuatan ki internal pun segera selesai dipersiapkannya. Taekyung yang mengamati itu kini juga segeralah bersiap menghadapinya. Seogyeon pun melompat maju. Yang dipikirnya saat ini hanyalah ia mati atau Taekyung yang binasa. Melihat Seogyeon melompat tanpa persiapan yang matang dan juga senjata, Taekyung pun langsung lurus melesat maju dan segera menusukkan tombaknya. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenainya, ia pun memikirkan sesuatu, yang mana perang mungkinlah terjadi bila Tuan Muda Gunung Heng mati di keluarga Jin saat ini. Akhirnya, serangan menusuk pun diurungkannya, namun semua itu malah membuat segera berbalik keadaannya. Di mana kini terlihat Seogyeon dengan hasrat membunuhnya sudah berada tepat di hadapannya. Kemudian Taekyung pun hanya berusaha sedikit untuk melukainya guna menghambat semua serangannya. Yang mana kini tampak ki yang sudah siap dilesatkannya untuk menyerang Taekyung yang sudah masuk dalam jarak serangnya. Di mana serangan itu melesat dengan cepat dan tepat menuju ke arah muka. Namun seketika dengan refleks kecepatannya, Taekyung masihlah mampu dalam menghalau serangannya. Di tengah gelak nafas lega yang dirasa serangan itu telah selesai ditahannya, tiba-tiba saja Seogyeon melancarkan serangan berikutnya, yang mana serangan itu mampu masuk melukai Taekyung yang sedang lengah dan sedikit meremehkannya. Di mana kini tombak pun malah berhasil direbutnya. Untunglah serangan itu tidak tepat mengenai muka, namun hanya mampu sedikit menggores pipinya. Di mana kini terlihat Taekyung berdarah setelah berusaha menghindari serangannya. Seketika Taekyung pun berusaha segera menutup pipinya karena rasa sakit yang kini mulai dirasakannya. Melihat reaksi Taekyung yang masihlah mampu menghindari serangan dari tipu muslihatnya, Seogyeon pun sontak terkejut, yang mana menurut Seogyeon itu adalah serangan dengan seluruh ki yang kini dimilikinya. Sesaat Taekyung pun balas dengan melesatkan serangannya, di mana kali ini serangan itu dilakukan tak hanya sekali saja, melainkan berkali-kali dan tanpa memberikan sedikit pun jeda, sehingga membuat Seogyeon hanya bisa pasrah dalam menerimanya. Kemudian diakhirinya dengan pukulan jab lurus ke arah dada. Kini Seogyeon yang sudah kehabisan staminanya pun tak bisa lagi menahannya. Dan terlihat Seogyeon pun tak berdaya, di mana semua serangan telah mendarat langsung dan berkali-kali masuk di seluruh tubuhnya. Ia pun kini tersungkur, terduduk dan tertunduk lesu, yang mana semua ini mengartikan kemenangan Taekyung sudahlah di depan mata. Dalam kelelahannya, Taekyung masihlah berusaha berdiri di tengah arena, yang mana kini seluruh para hadirin yang datang menonton menyaksikan pertunjukannya merasa terkejut dibuatnya. Ada yang gembira atas prestasinya, ada pun yang tertegun tak percaya, dan ada pula yang menangis dalam menyaksikannya. Itulah akhir dari pertandingan sparring antara Seogyeon dari sekte Pedang Gunung Heng dan Jin Taekyung dari keluarga Jin di Taiyuan, yang mana kini Taekyung berhasil keluar sebagai seorang pemenang. Tak lama dari situ sistem pun muncul. Anda berhasil menyelesaikan quest pertandingan, Anda mendapat gelar berjaya, dan kini realm ki miliknya telah berada di tahap penguasaan ketiga, yang mana semua itu membuat skill ki sense miliknya meningkat menjadi 50 level di bawahnya. Adapun teknik kultivasi keluarga Jin naik ke penguasaan tahap keempat, dan ia pun menerima sejumlah XP kenaikan level dan ketenaran. Tak sampai di situ, beberapa hadiah dari sistem pun kini telah menantinya, dan berakhir dengan informasi level up miliknya. Setelah beberapa saat kemudian, kini tampak rumah keluarga Jin di Taiyuan, yang mana kini tampak adanya sebuah lukisan di mana itu terlihat milik Taekyung yang sedang berdiri tegap di atas arena, dan orang-orang menyambut riuh atas kemenangannya. Apa ini? Tanya Wipeng yang dari tadi merasa kecewa
karena telah menghabiskan waktunya untuk mengamati hal yang ternyata sama sekali tidaklah berguna. Aku menggambar pertandingan kemarin, sahut Wikyung dengan muka percaya diri dan sangatlah menjunjung tinggi akan kebanggaannya. Kemudian dilanjutkan dengan Wikyung yang mencoba menggambarkan maksud dari lukisannya. Fokus utamanya adalah Lee Seo-geun yang mana ia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Taekyung kecilku yang luar biasa, sehingga ia pun mampu muncul sebagai pemenangnya. Tak sampai di situ, menurutnya latar belakangnya menggambarkan langit yang membentang tanpa akhir, dan itu adalah simbol masa depan yang cerah untuk pahlawan muda kita. Wipeng yang mendengar itu semua hanya bisa diam menahan seluruh emosinya. Bagaimana? Kau puas? Tanya Wikyung dengan bangga. Sontak, Wipeng pun tak lagi mampu membendung amarahnya. Menurutnya, banyak sekali pekerjaan yang perlu dikerjakannya. Bahkan Wikyung bilang tak sempat kerja untuk dapat menyelesaikannya. Bahkan menghabiskan sepanjang harinya hanya untuk menggambar satu gambar ini saja. Apa kau telah kehilangan akalmu? Tegas Wipeng. Oh tenang, tak hanya satu karyaku saja. Aku bolos kerja dan itulah mengapa aku menggambar yang lainnya, jawab Wikyung dengan muka gembiranya. Melihat itu semua, kini Wipeng pasrah dan tak tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. Di mana menurut Wikyung fokus gambar utamanya adalah hero muda yang tidak puas dengan pertandingannya dan sesegera mungkin ia meminta kembali ke ruang pelatihan keluarga. Dilanjutkan dengan Wikyung menjelaskan betapa terkejutnya seluruh anggota keluarga utama dalam menyaksikan seluruh pertandingannya. Namun kini Wipeng pun mengakuinya bila ia pun juga cukuplah merasa terkejut atas apa yang telah diraih oleh tuan muda ketiga. Dan tuan muda ketiga sepertinya telah berubah sepenuhnya. Mendengar itu semua, Wikyung langsung menjelaskan bahwa ia pun merasa terkejut dan hampir saja benar-benar tak percaya. Yang mana siapa sangka bahwa hari seperti ini akan datang menemuinya. Dan adik kecil tercintanya muncul sebagai elang suci tepat di tengah arena. Wipeng, tidakkah kau mendengarnya? Kepakan kuat sayap kecil Taekyung kita. Namun tiba-tiba saja seekor burung pun masuk melalui jendela, yang mana membuat mereka berdua tiba-tiba hening dan tak berbicara. Ternyata itu adalah seekor burung, di mana burung ini adalah burung merpati pembawa berita dan pesan. Tak lama berselang, pesan yang tercantum di kaki burung pun Wikyung buka. Dengan perlahan coba ia baca, yang mana kini tampak Wipeng dan Wikyung tak mampu lagi berkata-kata maupun sedikit bercanda, di mana raut muka keseriusan ditunjukkan dalam menghadapi pesan yang baru saja ia baca. Namun di ujung itu semua Wikyung berkata, Wipeng, kita punya masalah. Beralih sisi, di mana ini adalah dunia mimpi. Kini terlihat Taekyung sedanglah berlari dan ia terus melaju ke arah kemari. Tak lama berselang, tiba-tiba ia pun mempersiapkan diri, yang mana itu adalah sikap menyerang yang akan ia lesatkan bersama tinjunya sembari berlari. Tinju pun langsung melesat cepat mencapai targetnya, yang mana tinju itu mengarah tepat ke depan muka. Dan seketika Seo-geun pun sontak berteriak. Ia merasa terkejut sekaligus membuka mata, yang mana kini ia sudahlah bangun dari masa pingsannya. Mendapatkan mimpi buruk tersebut, kini Seo-geun pun masihlah terengah-engah dan berusaha menata nafasnya. Bagaimana tidak, mimpi barusan terlihat olehnya sangatlah begitu nyata. Lalu tampaklah sebuah ruangan dengan kasur yang ada di alas tidurnya, dan ia pun mencoba untuk sedikit tenang dalam mencoba duduk dan memastikan di manakah sekarang ia sedang berada. Setelah sedikit mengamati, ia pun menyadari yang mana kini Seo-geun terbangun dan sedanglah berada di dalam kereta kuda, ditemani dengan para pasukan pedang Gunung Heng yang berada di sekitarnya. Memahami itu semua, Seo-geun pun segera meluapkan emosinya, yang mana artinya ini adalah perjalanan pulangnya menuju Gunung Heng dengan seluruh kondisi tubuh dipenuhi dengan luka. Sejenak ia pun menggerutu, di mana menurutnya
ia tidaklah mungkin kalah dari sampah sepertinya. Dan sekali lagi, ia pun tak mampu membendung emosinya. Tiba-tiba saja dinding kereta dipukul dengan begitu kerasnya. Suara dan getarannya pun cukup nyaring didengarnya, yang mana itu semua membuat pasukan pengawalnya melirik ke belakang sebagai tanda bahwa Tuan Muda sudah siuman dari pingsannya. Tuan Muda, apa Anda sudah sadar? Tanya salah satu pengawalnya. Pertanyaan pun tak dihiraukannya sama sekali. Kini yang ada di pikirannya hanyalah ia akan tetap berusaha membunuh Taekyung dengan bagaimanapun itu caranya. Dan ia pun kini bersumpah atas nama langit dan bumi, dendam ini harus mampu mengantarnya kepada Taekyung guna membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengarlah suara gaduh dari arah luar kereta, yang mana sepertinya para pasukan sedang ketakutan dalam menghadapinya. Seogeun pun merasa penasaran, sebenarnya siapa yang sedang menghadang. Di tengah rasa kecurigaannya, ia pun terkejut, yang mana tiba-tiba muncul sebuah jarum yang telah menancap tepat di ujung dahinya. Bahkan, ia pun tak menyadari kapan dan bagaimana cara jarum itu kini menempel di jidatnya. Tiba-tiba seorang pun muncul, mencoba menembus dinding kereta dan perlahan masuk mendekatinya. Siapa itu? Ungkap Seogeun penuh waspada. Ia pun menoleh ke belakang, yang mana kini orang tersebut sudahlah berada tepat di hadapannya. Dan tiba-tiba orang itu berkata, membiarkanmu kembali ke Sekte Gunung Heng akan membuat posisi kita di tempat yang sulit. Ungkapnya dengan mata merah dan menyorot tajam kepadanya. Tanpa terasa tiba-tiba Seogeun mulai kehilangan nafasnya. Tubuhnya sulit digerakkan dan rasa lemas semakin menyelimutinya. Yang mana itu semua seperti racun yang telah meresap masuk melalui jarum yang sekarang menempel di dahinya. Melihat Seogeun yang semakin tak berdaya, orang misterius itu pun kembali mendekatinya. Semakin dibenamkannya jarum yang kini telah menusuk tepat di dahinya, yang mana itu semua membuat Seogeun semakin merasa sakit di seluruh tubuhnya, sehingga ia pun hampir tak bisa menahannya. Setelah beberapa saat, jarum itu pun dilepaskannya. Saat kini terlihat, Seogeun memohon ampun atas keselamatannya, dan orang itu berkata, beristirahatlah di Gundukan Utara, dan setelah itu pulanglah ke Gunung Heng meski hanya dengan nama. Sesaat kemudian Seogeun pun jatuh tersungkur. Tampak ia sudah begitu lemas dan tak berdaya, dengan seluruh bagian tubuhnya yang berangsur-angsur mulai berubah warna. Kini orang itu pun tiba-tiba saja menghilang dari dalam kereta dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Lee Seogeun untuk selamanya. Dan itulah misteri dari terbunuhnya Tuan Muda pertama dari Sekte Pedang Gunung Heng di dalam perjalanan pulangnya. Yep, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part kelima. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.